Kamu mungkin pernah lihat berita-berita ini atau yang ini. Nah, di media sosial lagi rame juga nih tagar Mayday Kondusif, yang mana ini kemungkinan besar dinarasikan oleh para pendengung atau bahasa bekennya sih buzzer. Tapi emang beneran kayak gitu ya realitanya? Emang Mayday itu sama sekali nggak ada gunanya gitu buat para pekerja? Jadi gini, Mayday itu jelas banget ada pengaruhnya terhadap hak-hak kerja kita sekarang. Hak-hak kerja yang kita rasakan hari ini mulai dari jam kerja yang wajar, upah minimum, sampai cuti sekalipun itu nggak bisa dilepaskan dari peran buruh di dalamnya. Dan peran buruh itu direalisasikan melalui aksi-aksi di lapangan. Bukan dari kebaikan hati seorang bos, pengusaha, apalagi pemerintah. Salah satunya ya dari aksi buruh High Market di Chicago pada 1 Mei 1886. Mereka menuntut hak dasar, mulai dari jam kerja yang layak, upah yang adil, sampai keselamatan kerja. Ironisnya, dari aksi itu menewaskan banyak korban jiwa di kalangan buruh, dan hingga hari ini siapa pelaku di baliknya belum diketahui. Tapi, buntut dari peristiwa itu, akhirnya 1 Mei dijadikan sebagai peringatan Hari Buruh Internasional termasuk di Indonesia. Di balik luka yang masih terasa dari tragedi High Market, perjuangan buruh menghasilkan sesuatu yang besar, yaitu tercapainya standar 8 jam kerja yang sebelumnya mereka harus bekerja 12 hingga 16 jam setiap harinya. Dan 8 jam kerja ini turut diadopsi oleh negara-negara lainnya termasuk di Indonesia, yang mana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948. Tapi sayangnya hingga saat ini masih banyak buruh yang bekerja lebih dari 8 jam setiap harinya. Cuman ini buat yang tahu-tahu aja ya. Lalu gimana sih perjuangan buruh dari zaman dulu sampai sekarang? Pada masa Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, posisi buruh begitu dihargai dan suaranya didengar. Bahkan mayoritas dari mereka menempati jabatan politik strategis karena keaktifannya di Partai Komunis Indonesia atau PKI. Maka dari itu nggak heran kalau tuntutan mereka soal jam kerja layak pun akhirnya terpenuhi. Selain itu, tunjangan hari raya atau THR yang kita rasakan hingga hari ini juga nggak bisa dilepaskan dari peran serikat buruh di dalamnya. Yang mana ini berakar dari perjuangan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau SOBSI sejak tahun 1950-an. Namun pada 1966 saat Orde Lama tumbang dan rezim Orde Baru muncul, Presiden Soeharto dengan tangan besinya memanfaatkan kedekatan gerakan buruh dengan ideologi komunisme yang kala itu dianggap sebagai suatu hal yang mengganggu stabilitas politik nasional sebagai suatu alat untuk merepresi ruang gerak buruh. Alhasil, serikat buruh yang independen dan kritis dianggap sebagai ancaman. Suara mereka tak lagi didengar, bahkan berujung pada pembubaran. Dan puncaknya, Hari Buruh dilarang oleh Presiden Soeharto. PKI itu dibubarkan. Iya, itu memang Bung Karno sudah tahu kalau saya akan berkelahi. Dan saat itu hanya ada satu serikat buruh yang diizinkan untuk beroperasi. Dalam arti lain diberikan karpet merah. Mereka adalah Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI. Yang tentunya mobilisasinya di bawah kontrol ketat rezim Orde Baru. Titik balik terjadi setelah gelombang reformasi 1998. Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur resmi melegalkan buruh untuk berserikat kembali melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Sejak saat itu, geliat perjuangan buruh mulai bangkit kembali hingga memicu terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional dan Aturan BPJS. Setidaknya pada 2011 ada 50.000 buruh yang menggelar aksi pada 1 Mei untuk menuntut pemerintah mengesahkan RUU BPJS. Lalu di akhir 2011 tuntutan tersebut dipenuhi dan akhirnya para pengusaha tidak bisa lagi menghindari kewajibannya untuk mendaftarkan para pekerjanya ke BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan. Dan ada satu hal lagi, berkat perjuangan para buruh, pada tahun 2013 di bawah kepemimpinan Presiden SBY, tanggal 1 Mei ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional. Keputusan Presiden sedang saya persiapkan untuk menetapkan 1 Mei sebagai Hari Libur, Hari Buruh yang berlaku di Indonesia. Jadi gimana nih, kira-kira masih ada yang ragu gitu sama Mayday? Mending pikirin lagi deh.